keluarga besar Hematang Uniwali, keluarga besar Watimena Kantale yang mengaku duka cita di siang hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah persiapan dan pelepasan dari rumah duka sekaligus mengantar almarhum Bapak, ayah, bahkan saudara kekasih kita Nicholas Dino Natalianus Hematang di siang hari ini. Izinkan saya untuk membaca sunan acara kita di siang hari ini. Yang ketiga, kata-kata sambutan Hematang Uniwali, keluarga besar Watimena Kantale, dan kata-kata sambutan mewakili keluarga besar Asprof PSSI Papua Barat. Dan yang keempat, mewakili PHNJ Oikumene Bakteri yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Alam Sosir STA, yaitu pembacaan daftar riwayat semasa almarhum hidup dan beraktivitas bersama-sama dengan kita semua yang di siang hari ini ada di tengah-tengah duka cita yang mendalam. Ibu P. Kantale, dengan penuh kasih. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya hormati, saat ini kita akan mendengarkan bersama daftar riwayat hidup dari almarhum Nicholas Dino Hematang, dan saya akan membacakan. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap Nicholas Dino Natalianus Hematang SH. Tempat tanggal lahir Sorong 6 Desember 1982. Anak dari Ayah Dolfinus Hematang almarhum, Ibu Yohana Katarina Maria Uniwali. Anak keempat dari 6 bersaudara. Jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, status menikah, pendidikan terakhir S1 Ilmu Hukum Universitas Kristen Papua. Pendidikan formal pertama SD Advent, lulus tahun 1996. 2. SMP Negeri 1 Sorong, lulus tahun 1999. 3. SMK Pelayaran Putra Samudra Sorong, lulus tahun 2002. Keempat, S1 Ilmu Hukum Universitas Kristen Papua Sorong, lulus tahun 2010. Pengalaman kerja: 1. Wartawan Top TV 2010-2012. 2. Sales representatif PT Bank Mandiri Tbk Area Jayapura, Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014. 3. Fix Vendor PT Valdo Sumber Daya Mandiri untuk Papua Barat, Oktober 2012 sampai Januari 2015. 4. Account Officer PT Valdo Sumber Daya Mandiri untuk Papua Barat, Februari 2015 sampai Desember 2017. 5. Fix Vendor PT Bahtera Pesat Lintas Buana, Agustus 2018 sampai Desember 2019. Keenam, wasit sepak bola Asprof Papua Barat sejak 2012 dan mendapatkan lisensi C1 nasional tahun 2016. Meninggal pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 02.55 di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Kando Manado karena sakit dalam di usia yang ke-37 tahun 1 bulan 20 hari. Meninggalkan seorang istri atas nama Maria Kori Dolfina Hematang Watimena SE dan 2 orang anak, 1 Jaden Robin Hematang
6 tahun. Kedua, Jocelyn Selina Hematang, 4 tahun. Demikian pembacaan riwayat hidup dari almarhum Nicholas Dino Hematang, dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Terima kasih kepada Ibu Fekantale yang telah membaca daftar riwayat semasa almarhum hidup dan beraktivitas tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sebelum kita mendengarkan sambutan mewakili keluarga besar Hematang Uniwali, keluarga besar Watimena Kantale, kita akan mendengarkan kesaksian dari paduan suara Amahei untuk memuji Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Dengan penuh kasih kami berikan waktu kepada paduan suara Amahei untuk memuji Tuhan. Terima kasih kepada paduan suara Amahei yang telah memuji Tuhan lewat puji-pujian siang hari ini, memberikan kekuatan dan penghiburan serta sukacita bagi keluarga yang ditinggalkan, bahkan kita semua yang ambil bagian lewat ibadah, persiapan, bahkan pemakaman di siang hari ini. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan mewakili keluarga besar Hematang Uniwali, keluarga besar Watimena Kantale, yang memberikan sambutan. Dengan penuh kasih kami mengundang Ibu Pendeta M. Mohu Watimena, SPD, untuk memberikan sambutan mewakili keluarga besar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang duka yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ingin menyapa semua Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita. Bapak Pendeta Alan Sosir sebagai Ketua Majelis Jemaat Oikumene Batra Injil Aspol dan seluruh Majelis Jemaat yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang kedukaan yang juga saya kasihi dan saya banggakan karena terus memberi penguatan dan perhatian bagi kami keluarga selama anak kami sakit dan memangku duka karena kepergiannya. Saya berdiri di sini atas nama keluarga Hematang Uniwali, keluarga Watimena Kantale, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peristiwa duka yang kami alami pada tanggal 26 Januari kemarin, ketika Tuhan atas kehendak dan kedaulatannya sebagai Sang Pencipta mengambil kembali miliknya anak kekasih kami Dino Hematang. Yang pertama, kami keluarga menerima peristiwa ini dengan syukur kepada Tuhan,
Karena itu kami juga ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sidang duka untuk bersama dengan kami terus menyatakan syukur kepada Tuhan. Walaupun peristiwa ini juga harus kami terima dengan tangisan, dengan duka, tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus itu tidak pernah keliru apalagi salah, yang kemudian diperuntukkannya bagi kita tepat pada waktu Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi atas nama keluarga saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala hal yang Tuhan lakukan bagi kita dalam hidup. Kalau mau jujur sebenarnya sebagai manusia kami bersyukur, tetapi kami menangis, kami sedih. Mengapa tadi saya katakan sebagai manusia yang Tuhan ciptakan lengkap dengan perasaan untuk saling mengasihi, saling mencintai, kami bisa merasakan betapa beratnya anak kami Ria, walaupun juga ada Oma Ros ya, tapi betapa beratnya Ria harus menerima dan menanggung peristiwa ini. Bagi ukuran kami manusia terlalu mudah bagi Ria untuk menanggung ini. Ketika suami Tuhan panggil pulang, papa dari J dan Joy Tuhan panggil pulang, atau anak kekasih dari Oma Non dan Oma Ros. Tetapi sekali lagi kami terlalu percaya bahwa Tuhan mengasihi keluarga kami. Sejak Dino sakit kami punya doa, Tuhan tolong kami untuk sembuhkan Dino. Siapapun yang mengenal Dino, saya ikuti lewat Facebook. Sejak Dino meninggal, begitu banyak orang yang menyatakan empatinya, yang menyatakan kasihnya, yang menyatakan sayangnya untuk Dino. Saya punya kesimpulan sementara Dino ini seorang yang baik. Dan kita semua yang pasti tanggal 26 Januari kemarin Tuhan sudah panggil dia kembali pulang kepada Tuhan. Sebagai keluarga kami tahu bahwa sejak Dino sakit kami selalu punya doa. Walaupun tidak ada dekat dengan Dino, ya, contoh saya di Jayapura, ada kakak Eno di Jakarta, ya, ada saudara-saudara Papean di Manado, dan di mana keluarga yang mata, semua punya doa, Tuhan tolong Dino untuk beri kesembuhan. Dan dalam rangka untuk Dino sembuh sesuai harapan kami, juga kami telah berupaya. Sampai pada akhirnya Dino dikirim ke Manado. Dan sebagai keluarga kami rasa segala upaya sudah kami lakukan. Bahwa inilah jawaban Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan sejati untuk Dino. Dino tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Ya, Tuhan jawab semua. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tadi saya juga bilang ya, saya singgung bahwa sebagai orang tua kami bisa memahami kalau peristiwa ini adalah peristiwa yang datang dan harus ditanggung oleh Ria, tidak ringan. Ya, dia mulai harus belajar untuk bekerja sendiri menghidupi keluarganya. Tetapi sejak kemarin, waktu Dino masih sakit, saya selalu bilang, Ria pasti bisa. Begitu. Saya sangat bangga juga dengan almarhum, dengan Dino, ketika mendengar cerita kesakitan dia
sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin dalam keadaan yang bagi dia sudah tidak mampu menanggung sakit itu, ya. Saya pikir sebagai manusia adalah wajar. Bolehkah kita usaha sesuatu yang lain untuk Dino sembuh? Begitu, Dino bilang, tidak ada kuasa lain yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Dia terlalu, cara apapun bisa saja dilakukan. Dia mengiyakan untuk melakukannya untuk kesembuhan. Tetapi di dalam sakit, dia tetap mau mencari Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan itu yang sangat menghibur kami, sebab kami percaya matinya Dino adalah mati di dalam Tuhan. Untuk Ria, peristiwa ini harus Ria bisa tanggung. Tidak mudah memang, tetapi bahwa kami orang tua, keluarga, semua yakin dengan kekuatan Tuhan. Ria pasti bisa. Ria harus punya prinsip seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus juga pernah punya pengalaman ada di dalam keadaan yang paling sulit, yang menurut ukuran dia sebagai manusia tidak dapat dia tanggung beban itu. Tapi kemudian dia memberi kesaksian bahwa segala perkara dapat dia tanggung. Kami ada untuk Ria dan anak-anak Jay dan Joy. Ada Oma Non, Oma Ros sebagai orang tua, ada kakak adik, ada semua orang yang bersedia untuk ada dan selalu memberi penguatan untuk Ria. Tetapi ingatlah bahwa ada satu pribadi, sumber kekuatan sejati yang tidak pernah tertidur dan terlelap, yang akan menjadi penolong, tempat curahan hati Ria siang dan malam. Dialah Tuhan yang akan memberi kekuatan buat Ria dan anak-anak menanggung semua tanggung jawab yang harus dilakukan setelah Dino pergi. Saya berdiri di sini atas nama keluarga. Kami juga tahu bahwa sejak Dino sakit sampai meninggal, ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak orang yang Tuhan utus seperti malaikat untuk menolong kami. Baik secara moral maupun material. Yang memberikan bantuan, yang memberikan doa, yang memberikan penguatan. Karena itu sekali lagi atas nama keluarga, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama-tama kepada Ketua Majelis dan seluruh anggota Majelis Jemaat Bahtera Injil Oikumene Bahtera Injil Aspol, di mana Dino dan Ria juga terdaftar sebagai anggota jemaat di Jemaat Obi Aspol. Terima kasih untuk dukungan, untuk pelayanan, untuk doa buat keluarga kedua anak kekasih kami ini sampai saat Dino sakit dan meninggal. Pekerjaan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudara akan tetap dikawal oleh Tuhan, diberkati, supaya dari pelayanan yang dilakukan mendatangkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan jemaat. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik dari tempat kerja, teman-teman wasit, siapa saja yang oleh kasih dan cintanya untuk keluarga anak-anak kami ini terus memberikan bantuan sampai Dino dapat juga berangkat ke Manado, menjalani pengobatan selama di sana sampai meninggal dan kembali. Bahkan dukungan itu terus diberikan sampai hari ini
dan kami percaya akan terus diberikan ke depan untuk keluarga dan khususnya untuk Ria dan anak-anak. Pihak rumah sakit, baik di Sorong tapi juga di Manado, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan pemilik hidup akan mengembalikan berkat yang tepat menurut Dia untuk Bapak Ibu Saudara-saudara Dino di rumah sakit. Tetapi saya melihat betapa luar biasanya dukungan dari tetangga untuk Dino dan Ria dan keluarga di sini. Sampai peristiwa meninggal ini, terima kasih untuk semua tetangga, saudara-saudara kami, kaum muslim yang juga menunjukkan kasih yang begitu besar untuk kami. Tetaplah menjadi sahabat yang baik untuk Ria dan anak-anak di sini dalam menjalani hari sepeninggal anak kekasih kami, Dino. Sekali lagi untuk semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mau menghaturkan terima kasih. Kami keluarga tidak punya sesuatu yang dapat kami beri sebagai wujud ungkapan terima kasih kami. Tetapi sekali lagi kami punya doa kepada Tuhan yang kami percaya sumber segala-galanya. Dia kiranya akan memperhitungkan segala kasih dan kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kami keluarga dan khususnya untuk Ria dan anak-anak dalam hidup ini. Saya pikir saya tidak akan menyampaikan lebih banyak lagi. Itu sedikit yang saya atas nama keluarga sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Akhir dari semuanya, kami juga tahu bahwa selama anak kekasih kami Dino hidup, dalam relasi dia dengan siapa saja dalam perjumpaan, mungkin saja pernah ada kata, ada perbuatan yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi dari tempat ini atas nama keluarga, kami mohon maaf dan teruslah mengasihi kami, teruslah mengasihi Ria, Jay dan Joy. Berilah topangan dan berilah dukungan, sekalipun jauh ada doa untuk mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang dan shalom. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Enmoku Watimena yang sudah mewakili keluarga besar Hematang, Uniwali, keluarga besar Watimena Kantale, bahkan keluarga-keluarga yang terkait di dalamnya untuk memberikan sambutan-sambutan. Sebelum kita masuk pada sambutan yang berikut, kita akan mendengarkan sekali lagi paduan suara pemuda Oikumene Batra Angel Aspol untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang telah disiapkan. Dengan penuh kasih kami mengundang PAM Oikumene Batra Angel Aspol untuk memuji Tuhan. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah
Hanya lewat puji-pujian yang telah dibawakan, memberikan kekuatan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan yang ketiga mewakili Asprop PSSI Papua Barat. Dengan penuh kasih kepada Bapak yang dipercayakan, kami berikan kesempatan. Kami berikan waktu kepada salah seorang Bapak yang telah dipercayakan untuk memberikan sambutan-sambutan. Ya, salam. Ya, saya mewakili Ketua Asprop PSSI Papua Barat yang tidak sempat hadir karena ada urusan di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga dipercayakan kepada saya untuk mewakili Asprop PSSI Papua Barat. Saya jabatan sehari-hari di Asprop adalah Direktur Kompetisi dan Pertandingan di bidang kompetisi Asprop PSSI Papua Barat. Baik, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Saudara Dino. Saudara Dino adalah salah satu wasit terbaik yang ada yang kita miliki di Asprop PSSI Papua Barat, yang memang aktif penuh dalam kegiatan sepak bola, ikut memajukan kegiatan sepak bola di Provinsi Papua Barat pada umumnya, dan terlebih khusus kita di Sorong Raya tidak asing bagi nama Dino yang ikut berperan aktif dalam kemajuan sepak bola. Khusus kita di Asprop PSSI Papua Barat, Dino adalah salah satu wasit yang juga berlisensi C1 nasional. Kita memiliki kurang lebih 6 orang wasit C1 nasional, dan Dino merupakan seorang motivator yang sangat luar biasa. Lebih dulu memiliki C1, setelah itu menjadi motivator untuk adik-adik teman-temannya yang lain untuk akhirnya bisa mendapat C1 nasional. Dan selama karirnya di kegiatan-kegiatan Asprop PSSI Papua Barat, baik Liga 3 yang kita selenggarakan dan juga kompetisi Piala Suratin usia 15, 17 dan 13, Dino terlibat penuh dalam kegiatan, sehingga kami sebagai orang bola di Asprop PSSI Papua Barat sangat merasa kehilangan seorang wasit terbaik yang terlibat ya. Jadi Dino bukan saja sebagai wasit, ya, dia biasa selalu dekat dengan saya. Jadi ada kegiatan bola, Dino kok tolong ini, Dino kok tolong ini. Jadi dia memang selain wasit ada kegiatan lain, misalnya untuk pembuatan surat-surat. Dino juga membantu penyiapan kita dan meeting-meeting atau kongres-kongres rapat PSSI. Itu Dino sangat luar biasa motivasinya untuk ikut membantu di luar kegiatan dia sebagai wasit. Jadi demikian, kami memang merasa kehilangan seorang figur yang luar biasa yang terlibat penuh aktif dalam kemajuan sepak bola di Papua Barat. Dan kita jika di Sorong, pasti tidak asing yang disampaikan, seluruh kabupaten kota yang ada di Papua Barat, di Sorong Raya, pasti mengenal sosok yang namanya Dino. Kami sampaikan Dino dengan beberapa adik-adik yang ada di Sorong merupakan buah tangan dari saya langsung. Dan ini sejak kita bina dari belum bisa jadi wasit, ikut saya kita bina terus, akhirnya bisa mengambil C3 kurang lebih tahun 2014 akhir. Dengan cepat, memang sangat cepat, seorang Dino bisa langsung mengambil C1 nasional. Di waktu itu di Sorong ini belum ada C1 nasional, Dino lah yang pertama. Setelah itu muncul lagi Ade Beni, ada Charles, beberapa adik lain yang mengikuti, Peter dan Nur, serta ada satu di Manokwari. Jadi 6 orang kita memiliki 6 wasit nasional. Ini merupakan aset kita yang berharga, yang terus kita giring, kita bina. Tapi bukan sekedar wasit, tapi kita juga bagaimana ikut melihat potensi generasi muda. Ya, kita sama-sama lihat bahwa generasi muda kita Papua sangat akhir-akhir ini mulai hancur dengan pengaruh miras narkoba dan begal dan hal-hal lain yang merusak generasi Papua. Dan di kita, komitmen kita di sepak bola, khususnya kita yang ada di Sorong Raya perangkat wasit, kita berkomitmen bahwa lewat sepak bola kita coba menggiring generasi kita ke hal positif. Dan itu yang menjadi komitmen kita sampai dengan wasit. Namun semua komponen sepak bola yang ada di Sorong Raya, Maibrat, Tambrau, Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, di mana tempat-tempat ini sudah kita jajaki dan Dino selalu ada di situ. Sehingga tidak asing bagi
lingkungan orang-orang sepak bola. Dan di lingkungan All Star juga kita di Sorong ada kumpulan All Star. Ya, Dino sangat aktif luar biasa. Di situ kita biasa sering pesan kostum, teman-teman wasit juga. Dino ikut membantu untuk pemesanan kostum dan lain-lain. Dan rumah ini tidak asing bagi kita. Hampir setiap minggu kita ada di sini. Ya, teman-teman wasit selalu pasti ada di sini untuk bakar-bakar. Entah itu bikin kacang hijau, bakar ikan, bikin papeda. Hampir setiap minggu ada di sini. Dan memang kita merasa kehilangan dan merasa sedih sekali. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin keluarga dengan daya dan upaya yang tidak sedikit, namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi saudara Dino, dan saya pikir bahwa apa buatan karya seorang Dino dalam wasit sepak bola menjadi bagian kita yang tak terlupakan sepanjang masa. Dan juga dari tempat ini kami menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Saya juga tadi baru dapat telepon pagi tadi dari PSSI langsung di Direktur Liga 1 Indonesia, Bapak Dirk Suplanit, menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Dino. Dan memang beliau sangat kenal juga dengan saudara Dino, dan beliau telepon, kita banyak komunikasi, tidak bisa sempat hadir karena jaraknya cukup jauh dan juga banyak kegiatan-kegiatan PSSI yang tidak bisa ditinggalkan. Dino di mata kita semua adalah adik kakak yang sahabat yang luar biasa. Untuk itu kita memang merasa kehilangan, dan karya buat tangannya akan tetap melekat di adik-adik dan teman-teman semua yang selama ini terlibat dan aktif langsung bersama-sama dengan Dino. Beberapa kali terakhir Dino sakit, kita juga teman-teman wasit dan seluruh komponen sepak bola All Star, kita kunjungi Dino, kita berikan motivasi dan luar bicara ngomong dengan saya video call. Aku video call sama istri, Kelvin sudah bisa bicara, tertawa-tertawa di situ. Beberapa jam ke depan, dan ya sampai dengan seperti kami bisa menyampaikan selamat jalan kepada saudara Dino, dan saya yakin Dino adalah orang yang sangat baik. Ya, memang banyak suka duka yang kami alami di lapangan sepak bola, Bapak Ibu tahu, tapi itu biasa bagian dari sebuah sepak bola. Tapi yang terpenting dan harus kita tahu bahwa seluruh orang bola mencintai Dino. Bahwa mereka kehilangan seorang figur yang sangat membantu mereka dalam pengembangan kemajuan sepak bola di Papua, khususnya di Papua Barat dan di Sorong pada khususnya. Saya pikir itu bisa sampaikan mewakili PSSI Pusat dan juga Asosiasi Papua Barat dan seluruh klub-klub peserta yang ada tim-tim sepak bola di Sorong Raya, seluruh komunitas pelatih, seluruh komunitas pecinta sepak bola, menyampaikan selamat jalan kepada saudara Dino. Amal baktimu diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa di sisinya. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Menyampaikan sepatah kata atas perginya rekan kekasih dalam persepak bolaan Papua Barat. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam sambutan yang terakhir mewakili Ketua PHMJ dan Jemaat Oikumene Bahtera Injil Aspol. Dalam hal ini Bapak Wakil PHMJ, Bapak Penatua Fredrik Imuliana dengan penuh kasih menyampaikan sepatah kata mewakili Jemaat Oikumene Bahtera Injil Aspol. Shalom. Keluarga Sematang Uniwali, Wasina Kantale memangku duka yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah batas hari terakhir dalam sebuah kebersamaan bersama dengan anak kekasih, sebab memang Alkitab mencatat demikian. 37 tahun yang lalu ketika lahir seorang bayi laki-laki, keluarga Imatang dan Uniwali duduk dan tertawa, tanda sukacita menyambut kelahiran anak ini. Di tanggal 26 Januari ada tangisan dan air mata, pertanda perpisahan akan terjadi. Sebagai warga jemaat yang ada bersama-sama dengan kami di Jemaat GKI Oikumene Bahtera Injil Aspol,
Kalau orang yang biasa rajin beribadah, kalau seminggu, 2 minggu tidak beribadah pasti kenapa? Sebab orang yang rajin beribadah pasti setiap minggu dilihat di gereja. Dan terjadi pada anak kekasih. Ternyata dia tidak hadir-hadir karena sakit. Ketika kami dari gereja mengetahui dia sakit, dia terus ada dalam doa dan pergumulan. Baik secara pelayanan tetapi juga di atas mimbar pelayanan kami. Kami melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan pulihkan menurut keinginan kami manusia, yaitu ada dalam kehidupan duniawi ini. Sekian lama ada dalam doa dan pergumulan sampai pada ia diberangkatkan untuk ada dalam pengobatan di Manado. Itu pun terus didoakan lewat mimbar kesaksian jemaat. Kurang yakin. Nah itulah manusia. Saya belum yakin bahwa anak ini dia meninggal. Saya telepon rekan sekerja saya, Penetua Ila Umbino Kaburu. Saya pastikan dulu. Baru saya telepon istri saya, tapi karena mungkin sudah di gereja, saya urungkan. Tetapi saya yakin bahwa memang ini meninggal. Semua yang kita lakukan adalah kemuliaan. Menurut keinginan kita duniawi, untuk diberikan supaya kita bersama-sama dalam kehidupan. Tetapi jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang kita minta. Jauh lebih indah dari apa yang kita rasakan. Apabila ada hal-hal yang sebaliknya kurang berkenan bagi kita, janganlah simpan di hati, sebab seorang pelayan tidak boleh menyimpan amarahnya sampai terdengar. Mari kita lupakan semua itu dan kita doakan biarlah Tuhan membuka pintu rahmat-Nya dan menyambut anak kekasih. Ibu tetapi juga pelayanan di rumah dan didoakan di mimbar pelayanan kami. Yang kami ucapkan adalah selamat jalan Dino Ematan, dan terima kasih atas apa yang telah Dino buat bagi jemaat GKI Batra Injil. Secara geografis sebenarnya dia ada di jemaat Betel Malasile, tetapi karena ikatan emosional, Dino adalah cucu dari pendiri jemaat. Sejak kami menjadi dari pos PI menjadi rayon, almarhum guru jemaat Uniwari adalah opa dari Dino yang sedang terbaring. Sebab itu memang jauh dan ada di pelayanan Betel Malasile. Tetapi setiap minggunya dia ada dalam pelayanan bersama-sama. Terima kasih atas apa yang telah Dino buat bagi jemaat dalam kebersamaan dalam pelayanan. Istimewa mengikhlaskan istrinya menjadi bagian dalam anggaran jemaat. Doa terus akan kami bawa kepada anak-anak dan istri. Lewat peristiwa ini, bukan Tuhan tidak punya rencana, tetapi pasti Tuhan punya rancangan jauh lebih indah dari apa yang Dia buat di hari ini. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan dalam setiap rancangan dan perjalanan hidup. Pasrahkanlah hidupmu pada Tuhan supaya bertindak. Kepada orang tua dan sanak saudara, mari contohi Dino.
Apa yang Dino buat semasa hidupnya baik untuk dilakukan. Pegang dan lakukan. Tetapi bagi kita itu tidak baik. Jangan simpan di hati, tetapi lupakan. Sebab itu tidak pantas untuk dikenal. Jemaat GKI Baterai Anjel Aspol dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat jalan Dino, atau nama lengkapnya Nicholas Dino Natalianus Ematang. Kami percaya dan semua kita percaya Dino akan bersama-sama dengan para orang kudus di surga yang permanen. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Penatua Frederick Mulyana selaku Wakil Ketua PNJ Oikumene Baterai Anjel Aspol yang sudah memberikan sambutan mewakili jemaat, bahkan Ketua Jemaat Oikumene Baterai Anjel Aspol di siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita di siang hari ini, sekali lagi dengan penuh kasih kami mengundang paduan suara Kalwedo untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang disiapkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita hendak memulai dengan ibadah kita atas terpanggilnya Bapak, Ayah, Saudara Nicholas Dino Natalianus Ematang. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara bangkit berdiri dan keluarga tetap duduk di tempat, dan kita akan memulai dengan ibadah kita. Nyanyian rohani nomor 135. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu,
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Atas nama persekutuan di saat siang hari ini, diberikan kesempatan kepada paduan suara Oikumene Kantor SAR Sorong untuk membawakan pujian yang telah disiapkan. Setelah paduan suara Oikumene Kantor SAR, dilanjutkan dengan vokal grup keluarga Ikhlas untuk membawakan pujian yang telah disiapkan.
yang telah membawakan lagu dari Sar Sorong. Kiranya lagu tadi, Yesus tidak akan meninggalkan kita, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Diberikan kesempatan kepada vokal grup Keluarga Ikhlas. Tuhan memberkati pujian yang disampaikan lewat bahasa. Kiranya pujian itu menguatkan keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar Hematang Uniwali, keluarga Watimena Kantale, dan semua keluarga yang memangku duka cita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang memangku duka cita, semua keluarga yang memangku duka cita, tiba saatnya untuk kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan kita yang berbahagia, orang-orang yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus untuk selama-lamanya. Keluarga besar Hematang Uniwali, Watimena dan Kantale yang memangku duka cita, diberikan kesempatan kepada vokal grup Rayon 1 Jemaat Oikumene Batra Injil Aspol untuk membawakan pujian yang telah disiapkan.